Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iqbal Fargani, NPM 1900310732, Program Studi Manajemen Risiko dan Arsip Pendidikan Vokasi Indonesia. Di sini saya akan mentutorialkan bagaimana cara membuat klasifikasi arsip menggunakan data master dengan menggunakan aplikasi Drupal. Sebelum kita masuk ke dalam Drupal, kita harus mengaktifkan SAMPP. Di sini SAMPP saya sudah menyala, ditandai dengan modul Apache dan MySQL berwarna hijau yang artinya sudah menyala. Kemudian kita sudah masuk ke dalam Drupal milik saya. Di sini terlihat nama saya Iqbal Fargani. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah memilih type struktur, kemudian pilih content types, lalu add content types, lalu kita pilih nama, klasifikasi, kemudian title field labelnya kita pilih kode, kemudian previewnya kita disable, promote to front page saya kita disable, default comment-nya close, kemudian preview comment disable. Oke, lalu kita klik save and add field. Oke, di sini sudah muncul nih types dari klasifikasi. Nah, di sini kita nggak ngobrolin nih body, kita delete aja. Oke, file body udah kehapus nih. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah add new field. Kita tulis di sini itu nama. Nah, kan nama itu pasti sering muncul kan, apalagi di klasifikasi kayak gini pasti nama banyak. Nah, biar nggak buat error untuk depannya kita ganti machine name. Kita tambahin KLI. Nah, kata-kata KLI ini kita tulis dari singkatan klasifikasi. File type-nya kita pilih teks, kemudian widget text field kita save. Kita save field setting. Oke, nah di sini kita harus mencentang request field jadi agar semua pasti perlu nama dong untuk mengisinya. Oke, selanjutnya langsung save setting aja, nggak perlu perubahan lagi. Nah, nama udah ada, kita lanjut lagi add new field-nya. Berikutnya retensi, karena kan pasti dalam JRA tuh pasti perlu retensi dong, yang dimana kita tahu jangka waktunya. Sama nih untuk machine name juga kita kasih nama KLA. Untuk file type-nya kita pilih integer, terus widgetnya text field, terus kita save. Klik save field setting. Nah, kita centang replace field-nya, lalu kita save setting. Nggak usah ada perubahan lagi ya. Oke, nah selanjutnya itu harus memberi keterangan. Apa guna keterangan itu? Keterangan itu gunanya biasanya kan di dalam JK tuh ada alasan kenapa di jangka waktu 5 tahun. Mungkin karena alasan tertentu atau ada apa. Ini bisa tentang aktif sih, tapi kita bikin aja. Terus keterangan sama kita edit machine name-nya juga, underscore file type-nya kita pilih long text karena siapa tahu mungkin ada keterangan yang banyak atau gimana, kita pilih long text, text area, widgetnya save. Klik save field setting. Nah, untuk keterangan kita nggak usah request dulu nih karena takutnya kan keterangan itu tentatif, ada iya dan enggak. Kalau daripada ntar ribet buat kitanya, mendingan bisa dicentang, plain text oke, semua kita save setting. Oke, sekarang kita udah menyimpan konfigurasi keterangan nih teman-teman. Nah, selanjutnya karena kita udah membuat kode nama, retensi keterangan, bisa kita lakukan selanjutnya itu add content. Kita pilih klasifikasi. Nah, di klasifikasi ini kita bikin kodenya tuh bebas sih, cuman kebetulan saya lagi pengen bikin kode HKP terus titik 01 ya, namanya tuh kita pilih peraturan perusahaan.
referensinya kita kasih waktu 3 tahun deh. 3, tangannya nggak ada, kita save. Nah, udah ada nih teman-teman, kita udah bikin ada nama, kodenya, retensinya. Oke, kita bikin lagi ya. Nah, ini kan tadi yang nggak ada keterangan, coba sekarang kita pakai ada keterangan. Kita add konten lagi, kita klik klasifikasi, kodenya kita pilih misalnya HKP titik 01 titik 01. Namanya itu peraturan direksi perusahaan. Kita retensikan 5 tahun deh, kita kasih 5 tahun. Nah, ini keterangan misalnya apa? Jangka waktu 5 tahun. Nah, itu misalnya. Kita save. Nah, udah ada tuh. HKP titik 01 nama perusahaan direksi perusahaan, retensi 5, misalnya jangka waktu 5 tahun. Oke, nah ini kita udah ada, terus kita balik ke home deh. Kita balik ke home karena udah selesai. Nah, kita pilih struktur. Oh, cuma di sini saya belum punya nih modul view. Biasanya untuk melihat tuh pakai modul view. Nah, kita download dulu modul view-nya. Nah, di sini modul view bisa dilihat view for Drupal 7 karena yang saya punya ini Drupal versi ke-7. Kita download zip-nya. Nah, untuk view ini perlu dibarengi dengan modul lainnya itu Chaos Tool Suite, yang dimana ini juga harus di download sama menggunakan versi ke-7. Nah, udah saya download, kemudian saya masukin download ya. Ini udah ada nih. Kita dokumen. Sorry, kita sebelum itu kita ini deh. Kita download, kita copy. Kita copy, lalu kita ke local disk C, kemudian di sampai P, kita klik, kemudian htdocs, lalu Drupal, kemudian folder sites, search all, dan folder modul. Nah, di sini disarankan untuk buat folder baru guna mengamankan dan jaga biar tidak mungkin ada error atau gimana. Nah, kita bikin new folder. Nah, kita pilih nama contrib. Oke, contrib. Kemudian tadi char yang sudah kita copy kita paste ke sini. Nah, lalu kita klik extract here. Oke, sudah terekstrak. Nah, di sini karena sudah terekstrak ya, kita bisa lanjut nih. Nah, untuk mengaktifkan dari modul, kita harus ke menu modul. Kemudian kita pilih, sebentar. Kita pilih. Nah, ini dia views. Nah, ini ada views sama views UI, kita klik dua-duanya. Nah, disarankan jika kita sudah mengklik save configuration, tolong jangan digunakan berkali-kali biar nggak error. Nah, kita klik save configuration. Kita tunggu. Di sini sistemnya lagi bekerja. Nah, bisa lihat tuh, the configuration option have been saved. Nah, udah tuh, udah bisa kita tutup. Lanjut kita mau ngecek view-nya udah aktif atau belum, kita klik struktur dan nah
udah ada tuh menu views-nya. Oke, karena view sekarang sudah ada menu views-nya, sekarang kita klik menu views. Nah, ini udah tuh. If you install the advanced help module, tuh ada advanced help. Kalau ada yang membutuhkan bantuan bisa pakai modul help. Nah, di sini kita klik add new view. Nah, kita beri nama nih. View ini apa? Misalnya saya pakai daftar klasifikasi lah ya. Daftar klasifikasi. Oke, so kontennya. Oke, di sini kita daftar klasifikasinya udah tertulis klasifikasi. Daftar klasifikasi, terus kita show konten, type-nya kita persempit menjadi klasifikasi. Oke, create page-nya kita aktifkan aja, lalu klik continue and edit. Oke, di sini udah masuk ke menu display. Nah, di sini kita harus ngeklik content title-nya. Nah, kita create label. Create labelnya kita tulis kode. Nah, di sini kita tuh nggak memerlukan nih pilihan link this field to the original piece of content, kita matiin aja. Kita apply. Oke, ini udah ada tuh title code. Nah, selanjutnya kita harus add lagi. Nah, add fields, kita search nih, tadi apa aja yang udah kita masukin. Pertama nama. Nah, ini kan ada dua nih, ada kartu tanda penduduk dan klasifikasi. Nah, yang kita pilih klasifikasi, karena yang ini kita ngomongin klasifikasi. Oke, terus kita lanjutin setelah nama tuh tadi kita tulis retensi. Nah, retensi juga kita centang. Terakhir keterangan. Nah, ini oke. Lanjutnya kita add and configure fields. Nah, di sini oke udah benar, langsung apply and continue aja. Ini juga udah benar. Oke, and apply. Nah, di fields kita udah berisi teman-teman. Udah ada kode, keterangan, nama, retensi. Oke, ini udah karena udah tertulis. Nah, ini kan formatnya masih belum jelas nih, nggak beraturan. Coba kita ganti formatnya ke bagian format, terus klik unformatted list. Kita pilih table, apply. Nggak usah dikotak-katik apa-apa, langsung apply aja. Nah, tapi nih udah muncul kan kode, keterangan, nama, dan retensi. Cuman kayak jelek aja gitu ya. Kok kayak nggak beraturan, biasanya kan nama, retensi, baru keterangan. Bisa kita untuk atur. Nah, kita klik tanda panah ke bawah ini, samping add arrange. Nah, kita gerakin aja nih. Oke, nah udah tuh, udah kode, nama, retensi, keterangan. Kita apply. Nah, udah berubah kan kode, nama, retensi, keterangan semua udah berubah. Udah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, semua pekerjaan yang udah kita lakukan nih, yang udah kita ganti namanya, retensi, keterangan, udah kita rearrange. Jangan lupa nih kita save biar nggak hilang. Nah, tuh, the view daftar klasifikasi has been saved. Artinya kita udah save nih. Nah, cuman kita ngerasa, waduh, masih jelek banget nih, masih kurang deh, masih ada yang kurang. Nah, bisa kita ini nih, kita edit lagi. Formatnya bisa kita ganti. Nah, kita ke bagian format, kita pilih setting. Nah, di sini ada centangan sortable, kita nyalain semua. Terus kita apply. Nah, saya lihat teman-teman, sortnya udah sudah teraplikasi, sudah menyala. Cuman kita tuh merasa masih ada yang kurang nih, kayak mungkin mau edit, mau delete, masih perlu perubahan, bisa diatur pakai profile ini semua bisa. Nah, di sini kita add, kita klik add details ya, kemudian kita search delete, link to delete ya, konten link to delete account, kita klik. Oke nih, kita delete, udah kita pilih, kemudian edit. Nah, kita centang juga langsung. Kita add and configure field. Nah, di sini delete nih. Nah, khusus delete and edit tuh kita nggak perlu aktifin get label. Cuma kita harus mengisi text to display. Di sini delete, berarti kita tulis delete. Terus delete. Oke, apply and continue.
Nah ini juga sama, buat edit juga sama. Terus edit, kita apply. Nah udah bisa dilihat kan ya, udah ada edit nih, edit sama dia udah muncul nih. Nah ini bisa dilihat nih, cuman kayaknya untuk ada delete bukan di ujung ya, itu membahayakan gak sih? Kayak beda aja gitu, yang terbiasa ngeliat edit baru delete, karena kan edit biasanya dia tuh di belakang mulu tuh, kayaknya kita harus ganti nih. Nah itu bisa juga teman-teman, tinggal kita rearrange, kita naikin aja nih edit ke sini. Oke, tinggal di apply. Nah udah kan ya, udah muncul tuh edit sama delete-nya udah berubah, dimana delete sekarang sudah di ujung. Oke, selanjutnya kita save ya. Selanjutnya kita save biar nggak berubah nih apa yang udah kita buat. Nah udah tulisan tuh has been saved. Oke, selanjutnya itu kita membuat page. Nah gimana cara membuat page itu, kita klik dengan add, terus kita pilih page. Nah udah ada tuh. Nah ini kan tapi page itu memerlukan page. Nah page itu bisa kita set dulu. Nah ini kita tulis ADM strip class, ADM itu administration, class itu klasifikasi. Nah kita apply. Oke, setelah ADM kelasnya ini udah selesai, kita save. Nah konten yang udah kita buat ini, yang kode, nama, retensi, keterangan, edit dan delete itu bisa kita lihat dengan menggunakan si page setting ini. Nah ini kita copy dulu ya, kita copy. Oke, kemudian kita paste, kemudian slash adm slash plus, enter, dan ya muncul ya tab yang udah kita bikin ini. Ada HKP 01, HKP 01, dan muncul semua. Nah karena udah muncul, cuman kayak ganggu banget gak sih, ada ini nih, dua menu lah ya, ganggu banget. Kayak kita kayaknya ngeliat plong aja tabelnya. Kita bisa ngelakuin apapun dengan menggunakan admin. Nah kalau kita jadi admin tuh apapun bisa kita lakukan. Nah ini kita klik ya, configure block. Nah di sini kita matikan sidebar listnya, kerjain non, terus kita save block. Nah the block configuration has been saved, hilang kan, udah ada lagi. Begitupun sama untuk yang navigation, configure block none, dan kita save block. Nah udah bersih nih, udah gak ada apa-apaan lagi. Kayak enak banget itu, nggak ceplong, lebih sederhana, lebih nyaman lah buat dilihat, karena udah kita hapus sidebar listnya. Nah cuman kayaknya masih ada yang kurang gak sih, setelah udah kayak bagus, rapi, masa gak ada judulnya. Nah untuk menambahkan judulnya adalah yang harus dilakukan. Kita bisa lakukan dengan menggunakan menu yang ini tanpa harus kembali ke daftar klasifikasi. Kita klik di sini, kita edit view, kita title, kita kasih nama daftar klasifikasi, terus kita apply all display. Nah udah tuh, terus kita save. Lah muncul daftar klasifikasi sebagai judulnya. Nah karena udah muncul nih, cuman gini kan, biasanya kok arsip itu daftar klasifikasinya banyak ya, pasti banyak yang kodenya hampir sama, retensinya itu pasti banyak banget. Kalau cuma dikit sih gampang, tapi kalau misalnya ada ribuan atau jutaan kan susah tuh. Nah kita bisa lakukan dengan cara edit view, kemudian kita tambahin di filter kriteria, kita add, kita pilih global combine filter ya, kita
kita apply all display. Nah, ini kita expose. Nah, di sini kita operator kita contains, kemudian kita kontrol ya buat bisa klik banyak. Kontennya itu kita klik title, nama sama keterangan. Di sini title tuh kode ya, all display udah muncul tuh kan. Untuk kita lihat, kita save dulu aja. Nah, combine filter udah munculnya, cuman harusnya nggak gini. Sebentar, mungkin harus ada pengeditan dulu. Bentar, kita coba globalnya, kita klik labelnya. Kita belum ganti labelnya, kita ganti kode, nama, keterangan. Lupa nih saya masukin labelnya. Terus kita apply all display. Nah, udah tuh kode, nama, keterangan udah benar, kita save. Yap, betul, udah berubah. Oke, selanjutnya itu kita akan membuat daftar pencarian nih untuk mempermudah. Jadi bukan daftar pencarian siapa sih, bar entry baru. Jadi kayak mempermudah kita untuk mau bikin kode yang baru, kita gampang banget untuk entry-nya. Nah, yang kita lakukan itu kita harus download dulu nih salah satu modul ya. Nah, modulnya itu view-based URL. Nah, kita download untuk versi 7 ya, Drupal 7. Jangan salah download, ntar nggak jalan si Drupalnya. Oke, kita copy, balik ke ini, contrib, kita paste, kemudian kita ekstrak here. Nah, udah diekstrak. Nah, karena udah kita ekstrak, kita pilih ke modul. Untuk pengaktifan modul si view-based URL-nya kita cari. Nah, ini dia view-based URL. Kita aktifkan save configuration. Nah, ini kita perlu waktu nih buat si Drupal bekerja, biar si view-based URL-nya tuh bisa diaktifin, si modul view-based URL-nya. Nah, the configuration option has been saved, artinya modul yang tadi kita ekstrak sudah bisa berjalan dengan baik. Oke, nah yang harus kita lakukan setelah mengaktifkan modul tadi, kita edit view, kita pilih add field, lalu kita search di filter global ya, kita pilih global base URL, kita apply, kita klik, kita matikan set labelnya, tapi kita aktifkan exclude from display. Kenapa? Jadi biar nggak muncul di display, tapi informasi dalamnya tuh tetap ada. Kita apply all display. Oke, dan oke, base URL-nya sudah terpasang. Oke, karena sudah terpasang, kita pilih header. Langkah selanjutnya kita pilih header, kita add, kita pilih global text area, kita apply. Nah, ini agak ribet ya, agak sedikit memusingkan. Kita pilih tool HTML. Nah, kita harus ngisi di sini HTML-nya nih. Biar buat URL-nya lebih oke, kita buka dulu nih. Kita balik ke Drupal saya, kita klik konten. Kemudian kita klik klasifikasi. Nah, di sini kan ada nih node slash add klasifikasi, kita copy. Kita balik.
Nah, di sini kita klik use replacement token from the personal payment pattern-nya. Oke, kita bikin nih a ref kemudian sama dengan kutip dalam buka siku ya, mana siku ini paste underscore URL, kemudian kita tutup siku, lalu kita slash, kita copy ya, kita paste yang tadi tuh not add klasifikasi, kita tutup, kutip ya. Kita harus hati-hati nih karena ini bahaya banget, salah waduh repot. Ini masih belum benar nih, kutip 2 URL not add klasifikasi, terus kanan entry klasifikasi baru oke, karena udah sesuai full HTML, labelnya juga ada, display oke, kita apply all display, terus kita save. Oke, ini harusnya udah bisa, coba kita klik ya, entry classification. Nah, muncul, udah aman ya, udah bisa tuh. Oke, nah coba kita bikin ya klasifikasi yang udah kita bikin nih. Kita coba HKP titik 02, misalnya namanya itu pengawasan internal. Retensinya itu kita masukin berapa nih, 5 tahun lah ya, 5. Nah sekarang ini kita kosongin aja, kita misalnya keterangannya apa nih, 5 gitu ya, 5 tahun. Save. Nah tapi bentuknya begini, padahal kita pengen bentuknya itu kayak gini, masuk ke dalam si table. Kenapa tidak muncul dalam table? Karena emang default time dari Drupal-nya yang dinamain Bartix ini emang tidak mempunyai fitur tersebut. Namun bisa ditambahkan dengan mendownload modul baru. Nah, modul terbaru yang harus di download itu namanya Rose. Bentar ya. Kita cari modulnya itu Rose. Nah, ini dia modul Rose. Kita pilih seri 7, download, udah selesai download, kayak tadi lagi kita buka, copy Rose, terus ke menu sampai P, site all modules content. Nah kita harus ini, kita paste, kita extract here. Oke, sudah kita ekstrak, kita kembali lagi ke daftar klasifikasi ya, kita tutupin deh nih, ganggu juga. Nah kita balik ya, kita tutup aja apa-apa. Nah sudah kita ekstrak, kita ke menu modul yang sekarang sudah saya buka modulnya. Cuma menu modul itu memerlukan tadi menu modul, nah ini modul rules-nya ya, sorry
modulnya maksudnya roles. Nah di roles itu yang memerlukan entity API udah enable sama entity token. Nah kebetulan saya belum punya yang entity token, tapi saya udah punya modul entity API, entity-nya. Kita download dulu aja yang token, kita zip, kemudian salah, bukan di opening ya, kita kayak tadi lagi balik ke download, copy back, terus di paste, kemudian di akhir token. Oke, selesai. Kita klik modul lagi, kita refresh lah ya, kita refresh, kita pilih modul. Nah kita udah bisa di token udah nyala, tinggal kita nyalain rules sama rules UI. Nah oke, kita save configuration. Oke, kita continue aja. Nah kita tunggu nih berapa saat sampai si Drupalnya lagi bekerja nih, sampai dia ada tanda save atau has been ended tuh. Kalau nggak salah sih kata-katanya have been ended. Nah, the configuration option has been saved. Nah, ini save ya. Kita cek lagi nih, udah nyala semua belum? Nah, udah nyala semua. Mantap. Oke, karena modulnya sudah terpasang, kita bisa lanjutkan. Nah, kita ke configuration ya. Nah, kita mau ubah nih rules dari Bartex Drupal ini. Kita klik rules, add new rule, kemudian kita kasih nama nih, apa ya enaknya ya nama-namanya ya. Coba ini deh, forward to adm/class creating new klasifikasi. Teksnya itu kita pilih bentar, select dulu. Oke, bentar, kayaknya juga ini ada yang kurang tuh. Oh ini salah nih ya, saya forward to adm class when creating. Jadi kalau kita artikan function, arahkan menuju adm class di saat membuat klasifikasi baru. Nah, kemudian kita pilih record event. Ini wajib diisi nih. Kita pilih after setting new content, kemudian perspektifnya itu kita pilih klasifikasi, dan kemudian kita save. Your change has been saved. Ternyata kita sudah berhasil. Oke, langkah selanjutnya itu yang kita lakukan setelah eventnya sudah terbuat, kita bikin action di elemennya. Kita klik action, kemudian pilih paste redirect, value-nya kita bikin adm /class, kita save. Nah udah, your change has been saved. Oke, untuk membuktikan saving sudah berjalan dengan baik atau belum, kita coba mulai lagi ya. Kita home, kita kasih adm, kita home, bentar, oke sedikit, kita home, kita dm/class. Oke, kemudian kita entry klasifikasi baru, kita put hkp titik berapa ya, coba titik 01 titik 02, keputus namanya keputusan direksi perusahaan potensi 5 tahun, tangan jangka waktu 5 tahun. Oke, kita save.
harusnya dia udah bisa nyambung ke dalam table. Kita tunggu ya, prosesnya agak lumayan. Nah, udah nih, udah masukkan HKP titik 01 titik 02, udah gabung sekarang, udah menyatu, si file-file ini udah menyatu dengan baik. Oke, tuh udah muncul ya, jangka waktu 5 tahun bebas atau jangan mau foto juga gak apa-apa. Cuman nih kayaknya retensi kok cuma 5 gak jelas ya, pas pakai tahun kan. Kita tambahin, bisa kita edit kok, kita pakai edit view, kita pilih retensi, kemudian exclude from display. Kita rewrite, nggak ada yang ini exclude, kita mati nih, maaf kita lupa. Harusnya kita yang kita centang tuh rewrite the output of this build nya, bukan exclude. Nah, cuman biar ini kita tuh replacement patterns nih. Nah, kita pilih ini nih, copy, tulis di sini, tambahin tahun. Nah, karena itu field retensi tahun, kita apply all display, kita save, dan muncul tuh, udah ada muncul kata tahunnya, udah ada sekarang. Oke, langkah selanjutnya bisa kita lakukan itu kita edit lagi, kita bisa ganti feedernya nih. Ntar nih klasifikasi barunya nih ke kanan. Coba dulu ya, kita global text area. Nah, kita tulis sebentar. Saya lupa gimana ya. Bentar. Saya ingat dulu. Coba bentar. Div style sama dengan apa ya? Bentar, lupa ingat juga. Text align right, kemudian titik dua lagi, terus semoga nggak salah ya, ini agak ribet sih, lupa inget soalnya. Coba ya, kalau nggak salah gini deh. Coba ya, file display dan kita save. Bentar, belum ya, berarti masih harus diedit nih. Bentar, edit view, global text area. Coba saya ini agak lupa soalnya. Coba ya kita lihat nih, play all display ini udah bisa. Coba kita save. Belum juga. Bentar ya, emang agak pusing nih yang ini agak sedikit membingungkan sejujurnya. Wah, coba dicek dulu apa yang kurang ya. Right, right, benar, ininya juga benar.
biasanya ada sih kesalahan sini. Oh ini kurang nih, kita tambahin pakai ini ya, bisa nggak ya? Coba kita save. Belum berubah juga ya. Coba kita edit view lagi. Berarti mungkin salah di mana ya? Bingung juga salahnya di mana nih. Ini coba overall display. Saya bingung nih. Wah, ini dia, ketemu. Ternyata itu kesalahannya. Saya lupa pakai titik koma, bukan bukan mau pakai titik dua. Nah, udah bisa tuh. Nah, setelah kita sudah memindahkan nih aplikasi baru ke kanan, apalagi ini mau kita tambahin, saya bisa sih banyak buat kita tambahin. Coba kita kasih kotak gitu ya biar lucu. Kita bikin border CSS. Nah ini kita pilih. Sebenarnya agak creepy sih karena perlu pengkodean gitu. Coba kita pilih yang ini ya. Edit view, global text area. Nah ini nih. Coba kita coba, bisa nggak ya? Apply all display, save. Nah mantap, bisa ternyata. Mungkin kita mengira ini perlu apa ya? Mungkin perlu tipisin huruf gitu ya, bisa. Kita pilih apa ya, coba border width. Nah ini border width 5 kayaknya 5 aja deh. Ini kita pilih copy, kita edit view, global text area lagi, kita spasi. Nah oke, apply all display, save. Belum ya, kayaknya masih ada yang belum. Bentar. Coba ya kita kutak-atik dikit nih. Apa karena ini ya, coba kita jadi 3 ya. Apply all display, save. Kecilan. Sukses. Coba kita cek lagi. Bisa lebih kecil lagi nggak? Lebih tipis gitu. Ini iseng-iseng berharga. Gagal ternyata. Belum. Coba gimana ya? Coba ya. Apa ini ya? Pindah nyambung. Coba kita ini 3. Tadi berarti gagal dong. Coba lagi nih. Sampai bisa ya. Oke, display. Coba nih. Takutnya. Nah, udah menipis tuh. Udah tipis. Lebih tipis lah. Udah oke lah ya segini untuk satu PX dan paling cocok kayaknya. Nah, udah bagus lah ya, udah tipis nih, udah oke. Cuman kayaknya harus ada jarak dikit nih, biar nggak terlalu ngepas banget. Kita edit lagi ya. Nah, kita edit global text area lagi. Nah, dalam pengkodingan Drupal gini, jarak ya, itu kalau di Drupal tuh dinamain padding. Jadi gini, kita tambahin dulu nih kata-kata paddingnya ya.
padding 5 px, kemudian full display kita save. Mantap, sudah ada jarak sekarang. Sudah bagus banget. Kayaknya waktunya kita ngecek nih fitur edit dilihat sama apply-nya udah bisa belum. Coba kita lihat fitur edit ya. Coba kita edit di bagian mana ya, sini deh. Kita hapus nih keterangan. Save. Ini kita salah-salah nih edit, kemudian kita save. Kita save dengan hapus 5 tahun. Oke, edit bisa. Coba kita lihat menu delete, bisa nggak menu delete? Delete juga bisa, apply coba lihat. Apply itu berarti coba kita yang 02 lah. AKP titik 01 nih. Titik 01 titik 02. Apply. Yap, berjalan dengan baik. Kita sudah berhasil ya. Udah muncul tuh, udah berjalan dengan baik semuanya. Kita balikin lagi ke daftar klasifikasi ke kelas ya. Di sini selain kita membuat si Drupal ini buat bagus, tapi kita juga perlu berikan keamanan. Karena ini kan pasti aspek penting dong, yang nggak mungkin hanya orang-orang tertentu lah yang punya akses yang boleh mengakses aspek ini. Gimana caranya buat kita menjaga ini? Ada caranya. Tapi sebelumnya kita coba dulu ya. Kita coba dulu nih. Kita coba di ini ya. Kita coba copy di browser lain, mau nggak ya dia? Kita perlu akses nih. Karena kita nggak ada login. Cuman bisa tuh, artinya bisa. Gimana caranya kita untuk menghilangkan ini? Ada caranya. Kita edit view. Access permission-nya kita klik role, apply all display, kemudian pilih administrator karena kita sebagai administratornya. Tapi ini bisa ditambah, bisa dikurangin sih. Tergantung situasi kondisi. Kita apply, kita save. Terlihat sih nggak ada perubahan, cuman kita lihat dulu nih kok di sini ada perubahan nggak ya? Harusnya sih udah hilang. No, you are not authorized to access this page. Udah nggak bisa, udah diblok sama si Drupal. Kita balik lagi. Gimana caranya untuk membuat jika ntar kalau misalnya di home ya tuh ada muncul, ntar ada bagian klasifikasi ya. Caranya nih, kita klik struktur, terus menu, kemudian klik main menu, list link ya. Kita add link, menu link title. Kita tulis data master. Master kayak gini. Untuk path-nya kita samain aja nih. Kita pakai ADM class. Kemudian kita pilih show as expanded. Kemudian kita save. Terus kita add link lagi. Kita tulis kali ini klasifikasi. Kita samain lagi untuk path-nya ADM class, kemudian show as expanded. Sama ya. Ini kita geser ke kanan. Kita save configuration. Your configuration has been saved. Oke, coba kita ini ya, kita home deh. Udah mantap sekali nih.
udah berjalan dengan baik. Cuman kok aneh ya, mau data master kiri, home di kanan, harus ditukar dulu nih. Tenang, bisa kita tukar. Kita link lagi, tinggal kita tukar kayak gini aja. Nah, save configuration. Nah, berubah kan home data masternya. Bisa diedit lah sesuka hati semua. Nah, karena daftar klasifikasi sudah dibuat, kita memerlukan tahap berikutnya nih. Kita selanjutnya tahap berikutnya itu membuat lokasi arsip. Pertama kita bikin struktur dulu, terus ke content types, add content, name-nya itu lokasi arsip. Terus kita title variable-nya kita ganti nama lokasi, disable, formatnya kita matiin, close, disable. Terus kita save and add fields. Oke, udah. Nah, kita hapus bodinya. Nah, ini nggak usah diapa-apain, udah cukup, tinggal save aja. Terus kita keluar, tutup. Nah, untuk mencobanya kita add content. Kita coba lokasi arsip. Lokasi misalnya gedung VB. Gedung VB coba. Nah, gedung VB sudah muncul. Maka selanjutnya setelah tadi udah di gedung VB ya, udah hasil udah ada di add content, bisa dilihat lagi nih kalau mau dilihat di lokasi arsip. Kita kita find content, bukan add content. Nah, kita gedung VB. Nah, kita home lagi. Nah, kan perlu kayak gitu tuh, harus ada data ya, lokasi arsip, daftar klasifikasi. Nah, yang harus kita lakukan itu adalah kita ke struktur, kemudian view, karena hampir mirip ya daftar klasifikasi sama lokasi arsip, kita cloning aja. Nah, kita namain continue. Nah, kita ada yang kita ubah nih, banyak banget yang kita ubah. Ini path-nya kita ganti jadi lokasi. Oke, selanjutnya yang harus kita ganti tuh filter kriterianya. Ini kita harus ganti ya, dari daftar klasifikasi nih diganti, kita jadiin ke lokasi arsip. Nah, gedung VB. Nah, title-nya daftar klasifikasi diganti. Nah, ini kita juga ganti nih, kita jadiin nama lokasi. Display nggak berubah juga. Nah, ini kita nggak penting kan, ini nama retensi nggak kita pakai, hapusin aja. Nama remove, retensi remove, keterangan remove. Nah, mantap deh. Tulis ya, gedung VB, edit delete. Save. Nah, mantap. Oke, kita cek lagi apa yang harus diganti ya. Oh, ini harus diganti nih, kode nama keterangan, klasifikasi. Entry klasifikasi baru juga harus diganti. Oke, kita ganti. Kalau untuk ganti daftar klasifikasi, kita ganti ke sini. Jadinya daftar lokasi arsip. Apply. Kemudian ininya kita ganti jadi lokasi arsip. Lokasi arsip.
Oke, selanjutnya kita ganti buat entry itu. Kita global text area, kita ganti ini jadi lokasi arsip. Kita ganti jadi lokasi arsip. Ininya juga jadi entry lokasi baru. Oke, coba apply all display, kita save. Oke, coba kita lihat sekarang gimana guys. Belum berubah ya? Oh iya, daftar klasifikasi kan. Kita belum lihat nih kalau yang ini gimana nih. Nah, mantap. Kita sudah berhasil untuk yang ADM lokasi. Daftar lokasi arsipnya juga udah benar. Oke, selanjutnya kita pengen yang kayak gampang seperti tadi kan, ada entry-entry-nya langsung ke page redirect. Gimana caranya? Bisa kita kembali ke configuration, kemudian pilih rules, kemudian kita cloning, kita ganti ini jadi forward to ADM creating new lokasi arsip. Ini jadi lokasi. Oke, save change, kemudian page directnya kita edit, kita ganti lokasi, save, kemudian ini kita delete, kita nggak bisa diganti ya. Select after saving new content, sticknya itu lokasi arsip, add. Oke, semua sip, save change. Nah, harusnya udah bisa nih, kita coba enter lokasi baru. Oh, belum. Harusnya ini. Kenapa ya dia malah masuk ke dalam itu ya? Coba, berarti ada yang salah di URL ini kayaknya. Coba text area. Save, coba ya. Harusnya sudah bisa. Oke, udah bisa. Mantap. Ternyata ada masalah di URL-nya. Kurang memberikan tanda menghubung. Oke, coba ya kita coba nih. Masukin nama lokasi gedung VA. Udah nyambung belum dia? Save. Menunggu lagi nih, agak lama. Diusahakan kalau misalnya lagi nunggu ini jangan nggak sabar ya, dipaksa pencet save berkali-kali, ntar malah error tuh. Kita tungguin aja. Biasanya proses seperti ini tergantung dari mungkin spesifikasi laptop atau gimana, tapi biasanya nggak lama. Nah, udah selesai dan udah muncul tuh gedung PAVB, udah bisa, udah berjalan dengan baik si pemrograman dari daftar lokasi arsipnya. Oke, selanjutnya setelah daftar lokasi arsip sudah kita buat sekarang media ya. Kita buat media sekarang.
Nah, kita bikin struktur, kemudian content types, lalu kita add content types, kita pilih namanya media, kemudian ini dia nama media, terus kita disable previewnya, promote-nya kita matikan, close, disable, save and add field. Oke. Nah, kita hapus bodinya. Oke, field bodinya udah kita hapus. Oke, untuk mengecek bisa enggaknya kita coba add content media. Nama media misalnya apa ya? Digital. Atau ini dong, atau nggak CD Dix. Save. Nah, udah loh, udah bisa. Oke, karena udah bisa ya, kita ke home lagi, terus kita pilih adm/lokasi. Kita pakai cara kedua nih buat nge-cloning. Kita edit view, kita clone view, kemudian clone-nya kita ganti namanya tuh jadi daftar jenis media. Oke, kita continue. Nah, ini kita ganti nih jadi ini kita ganti juga samain aja terusnya daftar jenis media. Apply all display, kemudian kita content type kita ganti jadi media, kemudian kita ganti lagi nih content title name-nya kita ganti jadi nama media, apply all display, kemudian path-nya kita ganti jadi ada media, terus ini ya udah ya. Oh, ini labelnya juga nih kita ganti jadi media atau kurang nih jenis media deh. Nah, apply all display. Nah, jenis media ini juga diganti content type-nya jadi media. Nah, tapi udah kita ganti jadi media. Oke, content type udah media, ini juga jenis media, nama media, jenis media, ada media, berarti tinggal Google Text area. Ini kita ganti jadi entry media baru, ininya not add-nya kita ganti jadi media, full display. Oke, karena semua udah ya, kita save dulu coba. Oke, kita view page. Nah, mantap, semua udah sesuai. Jenis media, entry media baru, jenis media, nama media, semua udah benar. Oke, seperti yang langkah-langkah sebelumnya, pada daftar-daftar jenis ini kita balikin lagi ke configuration, kemudian rules. Nah, kita clone, kita ganti ini new apa tadi, media ya, ini media, ini jenis media, terusnya ke media. Oke, kita ke jenis media. Oke, follow to the media. Oke, save change. Kemudian page directnya kita klik, kita ganti ke media. Oke, save.
Nah ini juga nih eventsnya kita ganti, kita remove dulu, add event, select after saving new content, nolnya itu media, add. Nah oke, udah save, udah edit event after saving new content. Nah karena udah, kita coba ya, udah berjalan dengan baik belum, kita coba enter media baru, ininya teks save. Kita tunggu ya, proses lagi. Oke, sudah berhasil. Teks Gidix sudah berhasil. Nah, mantap. Oke, karena udah selesai dari medianya, kita udah oke. Cuman di sini saya ingin memberikan tambahan, bagaimana membuat Drupal kita lebih baik. Di sini saya akan menggunakan themes. Nama themesnya itu Bootstrap. Kebetulan saya udah buka. Saya download dulu. Pilih yang seri 7. Nah, kemudian setelah di save, kita masuk ke dalam downloadan, kemudian copy, kemudian balik ke back, terus pilih size all, kita pilih ke themes. Nah kita pass and extract here. Nah oke, themes bootstrapnya udah saya ekstrak. Nah di sini karena udah saya ekstrak, tinggal pengaplikasiannya. Cuman theme bootstrap ini memerlukan modul tambahan untuk bisa bekerja. Nah nama modulnya itu modul jQuery update. Kita download juga. Kemudian nah di sini kita copy jQuery update-nya, taruh di modul di contrib, kemudian kita paste dan kita extract here. Nah udah saya ekstrak modul jQuery update-nya. Oke, langkah selanjutnya yang kita lakukan itu setelah mengekstrak jQuery update, kita ke modul. Nah setelah itu kita pilih menu jQuery update. Cuman sebentar, di mana tuh menu jQuery update? jQuery update terus. Nah ini dia jQuery update. Kita save and configuration. Nah kita tunggu nih, rupanya lagi bekerja. Nah di sini udah bisa ya, modul jQuery update-nya udah tersimpan. Oke, sekarang langkah saja yang kita lakukan tuh ke appearance, kemudian enable and set default bootstrap 3 for Drupal. Nah, kita tunggu nih, lagi proses teman. Nah, bootstrap is now the default theme-nya. Nah, lagi berputar nih si Drupal. Nah, udah nih, udah berubah theme dari Drupal saya. Oke, di sini mungkin kita melakukan perubahan dikit lah ya. Kita setting lagi nih bootstrapnya. Kita navbar, kita ganti static, fix stop lah ya. Kita ganti fix stop, kita save configuration. Oke, kita tutup nih, Nah, agak mendingan lah ya, mantap. Nah, sebenarnya ada pilihan warna sih dari bootstrap ini. Bootstrap ini bisa diganti-ganti theme-nya. Nah, contohnya gini, kita saya buka nama itunya tuh Bootwatch. Bootwatch. Nah, kita lihat nih. Tuh ada banyak pilihan. Nah, kelebihan dari themesnya Drupal yang Bootstrap ini, kita bisa langsung pilih aja nih. Kita pilih theme-nya dari Bootstrap theme, kita pilih apa? Misalnya kita pilih dulu nih, apa yang bagus ya? Coba solar lah ya, kita coba pilih solar. Kita pilih solar.
Oh, solar nggak ada. Ya udah, coba kita pilih apa ya? Lumen deh, lumen. Ada lumen nggak? Lumen, lumen. Nah, lumen nih kayaknya oke nih. Coba kita save and configuration. Nah, kita tutup. Nah, wah, belum berubah berarti ya. Coba kita ganti berarti. Setting. Wah, kita advance. Coba kita pilih demnya itu. Coba apa? Cosmo deh, Cosmo. Coba Cosmo gimana Cosmo? Apa ini? Oh, malah kepencet. Udah lah, nggak usah pencet-pencet lah ya. Save configuration coba. Nah, udah berubah. Mantap. Nah, udah jadi nih. Cosmo warna hitam. Bagus banget nih kayaknya. Nah, ini dia. Saya rasa inilah tutorial yang bisa saya berikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.